orang Minang ini orientasi global Pak. Karena orang Minang ini sudah banyak ada di luar negeri mana-mana, di Amerika, di Eropa, di mana usaha-usaha mereka di luar negeri semakin maju. Semakin go internasional, rumah makan ada tadi, jadi diaspora ini lebih kata kuncinya. Ada yang ngomongin tuh. Biar kece enggak. Jadi kata kunci di diaspora Minang adalah go internasional. Diaspora itu karena orang Minang ini orangnya go internasional. Kulinernya rumah makan tadi, masakan Minang. Bapak mungkin sudah tahu bahwa rendang nomor 1 terenak di dunia menurut survei CNN. Ya. Tetapi kenyataannya belum mendunia. Rendangnya mungkin secara nama udah, tapi restoran Minang belum semuanya ada di kota-kota besar dunia. Berbeda dengan restoran Cina, Thailand, India, Thailand, Vietnam. Kita mau menyaingi itu Pak. Ya. Bagaimana restoran ini ada? Alhamdulillah Salero Minang sudah ada di Eropa. Salero Kito sudah ada di Australia, di Malaysia apalagi. Nah ini bagaimana kita menambah-nambah terus? Logikanya Di begini. New York banyak. Indonesia ada juga restoran Padang, cuma kan belum banyak. Ada tapi belum banyak. Sementara restoran Thai food, Vietnam food, Chinese food, Indian food, Itu banyak banget Arab tuh. food, Turkish food itu udah banyak sekali. Nah, sementara orang Indonesia ini kan jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, Amerika kan sangat banyak Pak. Apalagi di Arab Saudi, orang Indonesia banyak umroh, banyak haji. Cuma pertanyaan, ada nggak rumah makan di situ, Padang di situ? Nggak Ini bisa. jadi tanda tanya besar, kenapa tidak ada? bisa, ya. Walaupun ada mungkin sangat sedikit. Logikanya kan gitu Pak. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, di semua negara dimanapun orang Minang ada, kita diberi kesempatan akses market, kesempatan berusaha di sana. Ya memang ada kecenderungan proteksionis masing-masing negara, asing tidak boleh, tapi kan bisa aja joint venture kerjasama. Ya, seperti Uni Eropa, mungkin di Belanda, betul beliau suaminya orang Belanda, jadi mungkin lebih gampang mungkin di satu sisi ini ya, di salah satu. Di Arab Saudi kan bisa aja kerjasama, joint venture. Ada juga di Qatar, rumah makan Minang di Qatar. Cuma kan masih sedikit. Sementara kita udah nomor 1 di dunia rendang, tapi kan secara jumlah masih jauh kalah dibanding Thai food. Ya, jadi kita punya potensi, cuman pencapaian kita belum maksimal. Memang kita di sini mencoba untuk menggerakkan itu, menggugah investor, pengusaha Minang yang ada di Indonesia juga. Ya. Ya, usaha ini kan tidak hanya harus di Indonesia, tidak harus di Sumbar juga. Kenapa kita tidak coba negeri juga gitu loh. Jadi go internasional. Kemudian kata kunci lainnya connecting the dots Pak. Diaspora ini bagaimana menghubungkan. Selama ini kan organisasi Minang ada di Eropa, ada di Australia, di Malaysia, di Timur Tengah. Cuman kan selama ini kan sendiri-sendiri. Nah, berkat teknologi WhatsApp ini alhamdulillah berhasil kita sambungkan semuanya. Alhamdulillah. Itu di Amerika juga ada tuh Pak. Ya. Di Washington DC ada Minang. Ada. Jadi hampir semua negara sudah di semua ada ya. California, apalagi. Jadi selama ini mungkin sudah alhamdulillah berkat teknologi WhatsApp Teknologi berhasil WhatsApp, ya. kita Itu di- sambungkan. Di, apa namanya itu? Di Washington DC itu kan ada kedutaan tuh. Itu Minang-Minang ada sekelompok itu. Ketua Muslimnya orang Ya, orang itu. Minang. Jadi alhamdulillah kebetulan Indonesian Diaspora ketuanya Pak Dino Patijala orang Minang. Iya. Iya. Nah, jadi Nyambung ya. nyambung. Pas Kongres Indonesian Diaspora tahun lalu, Obama datang, kita minta beliau kita bikin Diaspora Minang. Alhamdulillah beliau setuju. Ya mudah-mudahan ini Pak, organisasi ini masih baru. Mungkin hasilnya belum bisa kita lihat setahun 2 tahun ini. Ini kan ibarat kata Jangka panjang. jangka panjang. Ini ibarat menanam cengkeh nih Pak. Ya. Hasilnya mungkin 5-10 tahun ke depan. Korban dulu. Bukan menanam bayam yang sebulan menjadi 2 bulan. Ini butuh kesabaran dan butuh ketekunan kita semua, Pak. Perjuangan bersama. Dan apa namanya? Dan kita di keanggotaan Pak, memang banyak bertanya apa manfaat buat saya, apa gunanya organisasi ini.
Nah, pertanyaan itu kita balik sekarang. Apa yang bisa kita share, apa yang kita kasih untuk organisasi ini? Don't ask what you can get, but ask what you can share and what you can give. Jadi, nah, alhamdulillah BRI bersedia kerjasama, ini menjadi salah satu alat mempersatukan kita dalam bentuk kerjasama. Mudah-mudahan ada dampaknya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.